Loisa Ima Berkita Tohana SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Insana Tengah. Saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana. NIM 220119249. Saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada kelas 12 SMA Negeri Insana Tengah. Materi yang akan saya bawakan menyangkut dengan kompetensi dasar 3.1, 4.1, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dela, pimpin kita dalam doa. Teman-teman Ibu Guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mengharap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, beri dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiran-Mu, karena Engkau masih menyertai kami dari rumah hingga tiba di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami sepanjang pelajaran, agar apa yang kami terima dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Doa dan harapannya Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dela sudah memimpin kita dalam doa. Silakan untuk duduk kembali. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan yang baik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Untuk kelas 12 IPA 2 dari 24 siswa, apakah semua hadir hari ini? Hadir semua. Anda harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, karena setiap harinya pasti Bapak Ibu Guru memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi Anda semua. Baik, selanjutnya kita supaya tambah semangat, kita ice breaking dulu. Disilakan untuk berdiri. Iya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, silakan duduk. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa disimak bersama dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan media pembelajaran Amplop Ajaib. Peserta didik dapat membaca teks surat lamaran pekerjaan dengan cermat, menganalisis isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan tepat, serta dapat melaporkan hasil menganalisis sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan percaya diri. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda dalam kehidupan sehari-hari pernah menerima surat dari seseorang kah? Atau pernah menulis dan mengirim surat untuk seseorang? Pernah. Boleh angkat tangan? Iya, Sandra? Mengirim surat. Pernah mengirim surat apa? Surat sakit dari rumah ke sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Sandra. Surat yang dia kirim adalah surat sakit, dikirim dari rumah ke Sekolah. Yang berikut mungkin ada yang lain? Pernah menerima surat atau mengirim surat? Ya, pernah menerima surat. pernah menerima surat apa? Surat peringatan dari sekolah. Surat peringatan dari sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tadi ada yang pernah menerima surat, ada yang pernah mengirim surat. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan surat? Ada yang bisa? Silakan. Kasih kuat suara biar teman-teman bisa mendengar. Surat adalah salah satu sarana alat komunikasi. Luar biasa. Menurut
surat adalah salah satu alat komunikasi. Adakah yang lain? Saya Bu, Silakan. surat adalah salah satu informasi tertulis yang ditujukan oleh pihak atau lembaga. Oke, tepuk tangan dulu untuk surat. Iya, yang disampaikan oleh kedua teman tadi sudah tepat dan simpulannya bisa disimak bersama bahwa surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas atau lebih. Surat berisikan informasi yang berasal dari satu pihak kepada pihak lainnya, antar pribadi kedudukannya dalam organisasi atau badan pemerintahan. Itulah pengertian dari surat. Selanjutnya, materi kita hari ini lebih dikhususkan pada surat lamaran pekerjaan. Ada yang bisa membaca apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya Bu. Iya, Longa, silakan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat permohonan dari calon karyawan kepada bagian sumber daya manusia suatu perusahaan agar ia bisa diterima sebagai karyawan di tempat itu. Terima kasih sudah membacakan kita pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Jadi sesungguhnya surat lamaran pekerjaan itu diajukan oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada suatu pihak tertentu yang bisa memberikannya pekerjaan. Seperti itu. Kita lanjut setelah pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang berikut adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Ya. Fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai alat bukti tertulis pengajuan surat permohonan kerja. Hal ini berarti surat yang diajukan itu merupakan bukti secara tertulis bahwa seseorang memasukkan suatu lamaran kepada lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Melalui surat yang kita kirim itu secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan pihak yang menerima surat tersebut. Yang berikut, yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Sebagai bahan pertimbangan. Karena apa? Di dalam surat juga terdapat lampiran-lampiran berupa pas pokok, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan lain-lain. Lampiran-lampiran itu menjadi bahan pertimbangan kita dapat diterima atau tidak pada suatu lembaga atau instansi tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya yang berikut adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama dimulai dari tanggal surat. Tanggal surat. Ada yang bisa memberikan contoh tanggal surat yang benar? Saya Bu. Silakan. Contohnya Nobesi 14 Agustus 2023. Luar biasa. Terima kasih Eta sudah memberikan jawaban tentang tanggal surat. Penulisan tanggal surat yang tepat tempatnya berada pada sudut kanan atas. Misalnya, Keva Menanu 17 September 1988. Penulisannya Keva Menanu 17 September 1988. Penulisan yang tepat, nama tempat harus diawali dengan huruf kapital. Diikuti dengan tanda koma. Terus nama bulannya juga diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, setelah tanggal surat ada pokok surat. Pokok surat ini terdiri dari hal dan lampiran. Perihal dan lampiran. Penulisannya pun harus lengkap. Perihal dan lampiran. Yang berikut, yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat menyangkut dengan kepada siapa surat itu kita berikan dan tertera juga alamat yang dituju. Contohnya yang terhormat, misalnya kita tujukan kepada lembaga pendidikan kita SMA Negeri Insana Tengah. Pimpinan tertinggi adalah kepala sekolah. Maka alamat yang dituju adalah yang terhormat Kepala SMA Negeri Insana Tengah, lengkap dengan jalannya, Jalan Keva Menanu, kilometer 18, jurusan Atambua. Misalnya seperti itu. Itu alamat surat.
adalah salam pembuka. Salam pembuka dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tidak bisa menggunakan salam yang sembarangan. Harus sesuai dengan aturan, yaitu salam pembuka yang tepat dengan hormat. Ya, salam pembuka yang tepat adalah dengan hormat. Yang berikut, yang kelima adalah Pembuka surat. Pembuka surat. Pembuka surat berisi tentang dari mana kita mendapatkan informasi bahwa suatu lembaga atau instansi membutuhkan karyawan atau tenaga kerja. Bisa saja kita mendapatkan informasi dari iklan, bisa saja kita mendapatkan informasi dari rekan kerja, dan lain-lain. Itu kita tampilkan atau kita tulis dalam pembuka surat. Yang berikut, isi surat. Isi surat terdiri dari identitas, maksud, dan lampiran. Identitas menyangkut dengan identitas dari orang yang melamar, yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga pendidikan terakhir. Ya, maksud surat berkaitan dengan maksud kita menyampaikan atau mengirim surat lamaran pekerjaan. Yang berikut yang terakhir adalah lampiran. Lampiran terdiri dari ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, ataupun lampiran-lampiran yang lain. Yang berikut setelah isi surat ada penutup surat. Penutup surat itu merupakan kalimat penutup dalam surat lamaran pekerjaan. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang berikut adalah salam penutup. Kalau salam pembuka itu punya aturan, salam penutup pun memiliki aturan. Salam penutupnya yaitu hormat saya. Yang berikut adalah dibubuhi dengan tanda tangan, dan yang terakhir nama pemohon atau nama orang yang mengajukan surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, maka selanjutnya kita akan bentuk kelompok untuk bisa saling berdiskusi, menemukan isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang akan Ibu bagikan. Silahkan bentuk kelompok. Ya, Anda sudah duduk berdasarkan kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk selanjutnya Anda berdiskusi dan mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD. Ya, LKPD sudah Ibu bagikan di kelompok masing-masing. Selanjutnya disilakan untuk berdiskusi dan mengerjakan sesuai dengan perintah yang sudah ada atau tertera pada LKPD. Yang Anda kerjakan adalah menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Silahkan berdiskusi. Bagaimana? Sudah selesai? Iya, nanti diskusi dengan kelompok untuk menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang mana yang tanggal surat?
Jadi silakan dikasih tanda panah, tulis ini tanggal surat atau kurung-kurawal ini yang bagian mana, sesuai dengan penjelasan tadi menyangkut dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Silakan diskusi. Bagaimana, ada kendala? Ya, silakan lanjut. Sudah benar. Tanggal surat, pokok surat sudah benar. Silakan lanjut dengan teman-teman. Bagaimana? Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita masuk pada tahap presentasi. Silakan kelompok 1 lebih dulu presentasi di depan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Tanggal surat malam 11 Januari 2018. Pokok surat perihal lamaran pekerjaan lampiran 1 berkas. Alamat surat yang terhormat manajer Personalia PT Rosmala, Jalan Pesona Melati, nomor 9 Malang. Salam pembuka dengan hormat. Pembuka surat berdasarkan iklan yang dimuat di Harian Kompas 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan bapak atau ibu memerlukan tenaga kerja di bagian operator mesin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Isi surat: nama Dani Alfian, tempat tanggal lahir Malang 11 Januari 2000, agama Katolik, alamat Jalan Mojokerto 13 Malang, pendidikan SMK Negeri 4 Malang, program keahlian produksi. Mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin sesuai latar belakang pendidikan saya. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. 2. Surat keterangan kelakuan baik atau SKKB. 3. 2 lembar pas foto terbaru 4x6. 4. Fotokopi KTP. 5. Riwayat daftar riwayat hidup. Penutup surat: atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Salam penutup, hormat saya. Baik, waktu berikutnya sebelum kepada teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya. Ya, silakan Sandra. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan yang kita analisis tidak terdapat tanda tangan serta nama pemohon? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Sandra dari kelompok 2. Sebenarnya memang terdapat tanda tangan dan juga nama pemohon dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, tapi kami lupa mencantumkannya. Bagaimana Sandra? Dapat diterima? Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Tempat tanggal surat Malang 11 Januari 2018. Pokok surat perihal lamaran pekerjaan lampiran 1 berkas. Alamat surat yang terhormat manajer Personalia PT Rosmala, Jalan Pesona Melati 9 Malang. Salam pembuka dengan hormat. Pembuka surat berdasarkan iklan yang dimuat di Harian Kompas 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan bapak atau ibu memerlukan
Tenaga kerja di bagian operator mesin, saya bertanda tangan di bawah ini. Isi surat, nama Dani Arfian, tempat tanggal lahir, Malang 11 Januari 2000, agama Katolik, alamat Jalan Mojokerto 13 Malang, pendidikan SMK Negeri 4 Malang, program keahlian produksi. Mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sesuai latar belakang pendidikan saya. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan. Yang pertama, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Yang kedua, surat keterangan kelakuan baik atau SKKB. Yang ketiga, 2 lembar pas foto terbaru 4x6. Yang keempat, fotokopi KTP. Yang kelima, daftar riwayat hidup atau kurikulum kita. Penutup surat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, salam penutup hormat saya, tanda tangan, dan nama pemohon, Dani Arfian. Oke, baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1, bukan ingin memberikan pertanyaan, tapi ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Yang dipresentasikan oleh kelompok 2 sudah sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik teman Filo, terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Ya, baik. Semua kelompok sudah melaksanakan presentasi. Selanjutnya Ibu punya alat pembelajaran berupa amplop ajaib. Nanti Ibu akan tempel di papan, terus secara bergiliran Anda boleh angkat tangan untuk memilih salah satu lembar kertas yang ada dalam amplop ajaib ini. Terus Anda pasang pada sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, ini amplop ajaib yang merupakan alat pembelajaran yang sudah Ibu buat. Selanjutnya Ibu akan tempel di papan dan Anda disilakan untuk bisa menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan. Bisa terlihat semuanya? Bisa. Silakan angkat tangan, ada yang mau mencoba maju ke depan? Iya, silakan. Eta. Silakan dibacakan yang didapatkan apa? Pokok surat. Pokok surat. Silakan. Ini ada lembaran surat lamaran pekerjaan. Kira-kira pokok surat terdapat di bagian yang mana? Berarti pokok surat terdiri dari Perihal dan lampiran. ya, tepuk tangan dulu buat Eta. Ya, yang berikutnya lagi bisa angkat tangan. Dela, silakan. Tulisannya apa? Isi surat. Isi surat. Silakan dipasang di bagian mana isi surat? Ya, berarti isi surat terdapat pada Nama hingga daftar riwayat hidup. ya, dimulai dari identitas sampai pada lampiran. Tepuk tangan dulu untuk Dela.
kedua, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih Lydia, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kita akan evaluasi, kita tes akhir dulu apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang hari ini diberikan ataukah belum. Maka dari itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anak, untuk soal post-testnya atau soal evaluasi sudah Ibu kirim di grup kelas. Disilakan untuk mengambil handphone Anda masing-masing dan bisa melihat